Assalamualaikum Pak Muid, ya kedengeran? Kedengeran. Ya baik. Ini teman-teman kan masa di rumah, tapi kebanyakan mereka memang sedang menulis. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Muid. Ini nanti akan saya share ke teman-teman. Pertama, mungkin apa sih yang penting perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang sedang menulis tesis di awal itu, apa yang harus ditemukan supaya menemukan ide untuk menulis tesis atau disertasi? Ya pertama ya ketemu masalah dulu. Tapi sebelumnya yang penting adalah persoalan teknis ya, seperti menulis misalnya kemampuan yang baik, menulis dalam bahasa Indonesia yang baik, itu penting. Dan banyak teman-teman itu sebenarnya bahasa Inggris dan bahasa Arabnya bagus. Misalnya, jadi harus tahu tata cara menulis bahasa Indonesia yang baik gitu dulu ya. Yang baik dan mendidik. Ya. Nah, misalnya penulis apalah pokoknya dulu namanya IED ya. Ya, sekarang PUB. Benar. Pedoman PUB ya sekarang. PUB itu, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Teman-teman kadang tidak bisa membedakan menulis saya lagi di kampus atau saya lagi dimakan. Tidak bedakan D-nya harus dipisah atau D-nya harus disatukan. Tidak bisa membedakan mana menulis huruf itu sangat sering terjadi kesalahan. Nah, kedua adalah penulisan yang khas PTIQ tentunya. Cara tulis versi PTIQ. Penulisan versi PTIQ itu yang seperti apa itu? Ya, misalnya cara tulis note-nya versi PTIQ. Cara nulis transliterasi PTIQ. Seragam. Cara namanya di paragraf PTIQ. Cara bikin terjemahan PTIQ. Ada cara bikin naskah. Kalau teman-teman pendidikan mungkin urusan translasi banyak. Tapi kalau yang tafsir ya banyak. Suaranya nggak begitu jelas, Pak Muid. Suaranya nggak begitu jelas. Halo. Putus ya? Halo. Ya, sudah oke. Halo ini. Ya, udah, oke. Ya, ulangi atur PTIQ, misalnya penulisan not, penulisan literasi, penulisan daftar pustaka. Ya, harusnya dengan aturan tidak membaca dengan baik atau tidak mengamalkan dengan baik. Nah, itu yang teknis ya. Oke, yang teknis. Setelah itu apa yang dipersiapkan oleh teman-teman yang penting? Setelah itu ya tentunya tidak saya bisa bersamaan tadi mencari problem. Jadi intinya gini, setiap butuh problem untuk kalau saya mau ngomong aja apa cara mewawancarai untuk urusan teknis tesis kan ada problem. Apa problemnya? Misalnya teman bikin tesisnya berantakan, makanya yaitu saya dengan Pak Haji rekaman untuk menjelaskan tesis yang baik itu seperti apa, disertasi yang baik itu seperti apa. Itu kan ada problem kan, nah setiap suatu harus ada problem, termasuk membuat tesis itu harus ada problem sehingga tesis itu dibuat, harus ada problem sehingga disertasi itu harus dibuat untuk menjawab apa problem itu. Nah ada problem yang solusi ya kayak gini, saya dengan Pak Haji lagi cuman ada ilmiahnya akhirnya harus bikin
Sebentar, untuk problem yang cocok buat tesis atau disertasi seperti apa? Mohon diulang. Itu tadi gambarannya adalah bahwa banyak ada problem yang diselesaikan lewat selesai. Kenapa? Misalnya belum diselesaikan dalam halaman. Ada problem yang diselesaikan dalam 100 misalnya. Jadi dia ada problem yang harus diselesaikan dalam halaman. Jadilah dia seperti itu. Jangan-jangan teman-teman ketemu problem, ada problem, tetapi problem saya dengan 25 halaman. Jadi ketika udah bikin udah kehabisan bahan, karena memang problem yang dibuat itu selesai dalam 25 halaman. Contoh misalnya problem adalah bentuk dalam kira-kira itu dalam berapa halaman? Udah ngomong itu udah apa lagi yang mau ditulis kan? Kan seperti memang hanya udah 25 halaman, nggak bisa lebih dipakai udah ngawur. Nah, jadi teman-teman harus mencari problem. Memang tesis butuh 50 halaman untuk menyelesaikan problem. Jadi teman-teman itu harus bisa memperkirakan bahwa problemnya itu bisa diselesaikan dengan jumlah halaman yang cocok buat tesis atau disertasi, begitu ya? Iya, problem yang hanya di satu buku sudah selesai. Bisa dengan satu invest bisa dipaksa jadi skrip, bisa dipaksa. Putus-putus lagi Pak Muin. Facebook putus lagi. Sebentar, ini harus dicek kenapa putus-putus lagi. Kita coba. Ya, kalau siang begini emang suka guna. Oke, coba. Oke. Ya, problemnya seperti apa yang kira-kira? Ya, jadi begitu. Ya, pertama teman-teman harus mencari problem yang memang membutuhkan, kalau tesis ya, berarti membutuhkan 150 halaman untuk menyelesaikan problem itu. Ya, dalam bentuk itu rambu-rambu yang lanjut mau yang penting benar problem karena kadang teman problem contoh misalnya sekolah di SMP mana berubah iya problem hanya untuk menjelaskan kepemimpinan ke Pak sekolah itu bisa diselesaikan dengan sekolah itu tidak perlu. Misalnya kalau tata menjadi baik, gimana Pak Sun? Udah jelas suratnya? Ya. Ada sudah. Halo. Halo. Bentar. Saya ganti connectingnya. Menjelaskan kepala sekolah itu bentuk kepemimpinannya seperti ini, itu belum ada problem yang diselesaikan. Hanya menggosipkan kepala sekolah saja. Tetapi kalau dibenturkan antara karakter kepemimpinan kepala sekolah dengan kenyataan di lapangan, sehingga melahirkan sebuah rumusan bahwa harusnya kepemimpinan yang baik itu seperti ini jika kenyataan masyarakatnya seperti ini. Seperti itu berarti ada temuan.
Sehingga tidak deskriptif kayak selama ini saya lihat tesis itu deskriptif, hanya menggolongkan pimpinan dia kayak gini, ya udah, terus apa? So what kalau udah bisa menggambarkan seperti itu? Apa yang bisa disumbangkan kepada ilmu pengetahuan? Nah, tapi itu udah bagus sebenarnya, udah bagus. Tinggal dilanjutkan. Oh iya, dengan pimpinan Pak Kepala Sekolah seperti ini maka akan harusnya diubah. Karena kenapa? Kenyataan yang dipimpin kayak gini. Karena setiap kepala sekolah kan punya karakter sendiri. Kemudian tiap masyarakat punya karakternya sendiri, dan setiap sekolah katakanlah setiap masyarakat pasti ada beda-bedanya. Nah, seperti itu. Nah, itu udah ada, dan itu bisa 120 halaman kalau udah kayak gitu. Ya, itu untuk permasalahan. Kemudian itu misalnya sudah muncul, bagaimana supaya menjadi rumusan masalah yang sesuai buat tesis atau mungkin buat disertasi ya? Membuat rumusan masalah dari ide tadi gimana? Ya, rumusan masalah sesungguhnya tinggal memberi kata tanya dari hal itu. Tinggal dikasih kata tanya ya. Kata tanya ada tulis istifham saja. Biasanya dipakai dengan bagaimana. Bagaimana misalnya kalau kita kembali ke contoh yang tadi, ya, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah A di dalam sekolah ini, bagaimana kepemimpinan sekolah A dalam itu sebenarnya pertanyaan sebenarnya sederhana, tetapi di kepala kita sudah ada problem besar di balik pertanyaan itu. Sudah ada problem besar. Jadi pertanyaannya sederhana tidak masalah seperti itu, tapi di balik pertanyaan itu ada ide besar yang ingin mencari relasi antara model kepemimpinan Pak Kepala Sekolah atau Bu Kepala Sekolah dengan konteks karakter masyarakat atau sosial sekolah yang dia pimpin. Itu nanti sederhana. Jatuhnya menjadi itu enggak? Menjadi studi kasus gitu enggak? Iya, dia studi kasus. Tapi ini tesis ya. Kalau disertasi nggak bisa, karena disertasi itu harus ada ukurannya. Mau nggak mau dia nggak jadi studi kasus dia. Oh. Nah, memang studi kasus, tapi dia berangkat dari hal yang besar. Yang besar itu misalnya kepemimpinan kepala sekolah kan hal yang besar, selalu dibicarakan. Karakter masyarakat kan hal yang besar. Itu bukan studi kasus. Hanya gambaran besar model kepemimpinan dengan gambaran besar model masyarakat itu yang disatukan dalam sebuah kasus. Ya, kualitatif jadinya. Atau bisa mix, ya. Bisa juga mix dengan kuantitatif. Oke, jadi itu awal harus menemukan rumusan masalah. Setelah penulis menemukan rumusan masalah, apa yang selanjutnya perlu dilakukan? Tadi sebenarnya sebelum perusahaan masalah tentu mahasiswa sudah punya buku-buku kan, ya tidak mungkin mahasiswa ketemu ketemu masalah tanpa membaca buku. Tapi kalau sudah ketemu kira-kira masalah seperti itu, harus ditambah lagi ininya referensinya untuk mematangkan. Jadi dia harus banyak membaca. Setelah ketemu masalah itu dia baru membaca gitu ya? Ya, dia melengkapi bacaan yang sudah ada. Kenapa itu perlu dilengkapi? Karena ya tadi kita sedang minimal karena tesis ya, dia harus bikin 120 halaman. Nah, untuk mengukur apakah benar-benar bisa 150 halaman, maka dibikinlah outline. Outline itu seperti peta ya. Peta. Dibikin ininya outline itu peta. Dengan bikin outline bisa diperkirakan ini 150 halaman. Kenapa? Kalau misalnya mahasiswa hanya mampu bikin sampai bab 2, ya udah tahu nih pasti kan bisa 150 halaman nih coba semua bab 2. Dia kebingungan bikin bab 3-nya, dia kebingungan memperkirakan bab 4-nya, atau kebingungan menentukan bab 5-nya seperti apa. Itu seperti peta, kayak arsitek mau bikin bangunan atau ya udah punya gambaran bangunannya gitu. Oh, dengan demikian dia bisa memperkirakan sebesar ini bangunannya, sebesar ini biayanya, bahan ini yang diperlukan. Tapi kalau dia tidak punya gambaran outline, maka dia tidak punya gambaran apakah memang masalah itu
memerlukan 150 halaman untuk ditulis. Nah, disitulah, nah nanti bikin aja awal seperti apa, nanti teman-teman bisa mikir, oh ini udah sistematis belum? Kalau bab 2-nya seperti ini sistematis belum? Kalau bab 3-nya seperti ini, udah sistematis belum? Itu kayak ya arsitek tadi, udah benar belum kalau ruang tamu di sini? Udah benar belum kalau dapur di sini? Udah benar belum kalau ini di sini? Nah, kemungkinan akan ada perubahan-perubahan, putar, diganti dan sebagainya. Apa yang selanjutnya mungkin harus dilakukan oleh mahasiswa setelah membuat outline itu? Dia sudah baca. Ya, setelah outline, ya mulai menulis proposal. Ya, tapi kalau dalam aturan kita kan dia ujian kompre kan? Kalau kita ujian kompre. Ya, ujian komprehensif itu filosofinya adalah sebenarnya mengajak mahasiswa itu memikirkan ulang judul yang dia sudah buat. Memikirkan ulang itu ada dua isinya. Pertama, memikirkan ulang, jangan-jangan sudah sampai udah punya outline, sudah punya persiapan, di tengah jalan ketemu kalau tema itu udah dibahas orang, mau nggak mau dia harus berhenti, harus ganti. Itu filosofinya kompre. Yang kedua adalah mempertajam problem yang sudah ada. Mempertajam problem yang sudah ada. Jadi mungkin problemnya belum terlalu tajam, dipertajam. Yang ketiga, filosofinya adalah ujian kompre tadi adalah mempersiapkan mahasiswa untuk benar-benar menempuh perjalanan 150 halaman itu untuk tesis. Jadi karena itu di ujian biasanya ujian kompre yang kita ukur ya tadi, benar nggak dia tema ini memerlukan 150 halaman untuk ditulis. Benar nggak mahasiswa ini siap? Makanya kan diharapkan menuliskan daftar pustaka sementara kan. Oh iya, dia siap. Dia siap. Kenapa? Dia sudah punya. Ya kita berprasangka baik aja bahwa dia punya buku itu walaupun dia hanya menuliskan saja. Paling tidak dia sudah mengenal bahwa buku yang dibutuhkan atau jurnal yang dibutuhkan untuk membuat tesis ini ya nama-nama buku ini, judul-judul jurnal ini. Bahwa itu belum ada, paling tidak dia sudah punya rencana. Dia akan mencoba memiliki atau bisa mengunduh buku dan jurnal itu. Paling tidak di kerangka berpikirnya sudah ada. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika ujian kompre itu? Kebanyakan mahasiswa kan merasa takut ketika mau ujian kompre ya, apalagi kompre lisan gitu. Jadi begini, lisan itu kan begini, yang ditanyakan di lisan itu kan yang ditanyakan di lisan itu yang sudah ditanyakan di tulisan. Jadi tidak perlu takut. Tapi saya biasanya mengatakan ke mahasiswa seperti ini. Kalau Anda memang jadi kan begini, habis kompre baru proposal. Tapi kalau mau gampang, sebenarnya ujian komprenya, baik lisan maupun tulisan, bikin aja proposalnya dari awal. Ketik aja di rumah proposal. Maka itu akan memudahkan teman-teman menuliskan ujian tulisan komprenya kan. Karena sebenarnya dia sudah nulis di rumah, karena isinya nggak jauh dari itu. Artinya dia harus persiapan matang dulu ya? Dia harus mempersiapkan diri secara matang dulu ya? Matang banget sih enggak, tapi intinya kan dia tulis kan. Kalau dia udah tulis, dia udah punya persiapan. Lagian tulisan ilmiah itu nggak akan hilang. Kalaupun nanti judulnya nggak kepake, ya itu tapi jarang sih yang terjadi. Ya paling tidak proposal itu bisa jadi makalah lain. Tidak ada yang hilang nanti. Jadi teman biasanya takut mubazir capek-capek ngetik nggak jadi. Berarti nggak ada yang hilang di dalam jangankan itu ya, makalah-makalah teman-teman yang dulu itu juga masih bisa dipakai satu-satu untuk jurnal. Nggak ada yang hilang. Yang hilang itu adalah ketika teman-teman kopas dari tempat lain itu otomatis hilang. Nggak kepake lah punya orang kok, bukan punya dia. Tapi kalau punya dia sesederhana apapun, hanya 5 halaman, hanya 2 halaman atau 3 halaman, itu sudah bahan besar untuk jadi makalah. Begitupun kalau proposal. Jadi bikin aja 4-5 halaman ya, untuk persiapan untuk kompre. Karena pertanyaannya apa? Pertama, apa problem? Paling itu ditanyakan. Itu pertanyaan awal di kepala kita kalau bikin tesis sampai nanti ujian tesis, pertanyaan cuma itu saja. Apa problemnya? Terus penting nggak problem itu? Jangan-jangan problem itu nggak penting. Tidak pentingnya itu pertama memang tidak penting, kedua udah dijawab sama orang problem itu. Ya udah nggak penting juga karena udah dijawab sama orang.
artinya sudah ada tesis yang bicara tentang itu dan ya jatuh sendiri persoalan itu kan. Ketiga, bagaimana cara membahas problem itu? Bagaimana cara Anda? Misalnya ada yang pakai kuantitatif, ya udah ditanya. Pasti yang ahli kuantitatif akan mempertanya, apa udah benar belum cara-cara kuantitatifnya. Kalau yang pakai kualitatif akan ditanya, udah benar belum cara kualitatif. Kalau ada yang mengatakan saya maudhu'i, ya pasti ditanya caranya maudhu'i udah benar belum. Nah setelah caranya selesai baru apa hasilnya. Ya udah itu aja ditanyakan. Tidak akan keluar dari pertanyaan itu. Yang akan keluar kalau banyak salah tulis footnote, salah tulis, ya udah itu kemana-mana pembicaraan. Karena mahasiswa ini secara teknik belum bisa menjadi penulis sebenarnya. Itu kalau nggak bisa nulis bahasa Indonesianya, tidak memenuhi standar aturan PTIQ, itu sama dengan pemain bola nggak bisa nendang sebenarnya orang. Nggak bisa nendang. Tapi kok bisa masuk tim? Nah, makanya pertanyaan itu macam-macam. Kita tidak bicara lagi masalah tidak begitu harusnya tekniknya, enggak. Kita bicara, wah nggak begitu cara nendangnya, wah itu udah terlalu jauh soalnya. Baik, mungkin satu hal terakhir, apa yang mungkin Pak Muid sampaikan untuk teman-teman yang sedang menulis saat ini? Oh iya, begini, tesis itu monumen hidup, disertasi juga monumen hidup. Jadi seperti misalnya orang pernah dapat piala apa, ada monumen, sehingga tesisnya, skripsinya, disertasinya dia kenang terus karena monumen. Dia akan bangga menyampaikan, loh ini loh tesis saya. Dia akan bangga menceritakan ke anaknya, ke cucunya, bahwa saya punya tesis seperti itu. Nah itu yang harus dikejar, kebanggaan itu. Jangan sampai tesis itu nanti anaknya nanya, Bu, Bapak dulu punya tesis apa? Enggak, udah lupa. Kenapa? Dia sendiri tidak mau ingat tesisnya. Mungkin karena bukan dia yang bikin, atau dia bikinnya nggak salah-salah. Kalau bersungguh-sungguh bikinnya pasti bisa, pasti bagus. Tidak mungkin tidak bagus. Sebodoh-bodohnya kita, kalau sungguh-sungguh bikinnya pasti bagus. Yang masalah kalau tidak sungguh-sungguh, menyepelekan. Ya sepintar apapun kita, kalau nyepelein pasti nggak dapat. Tapi sebodoh apapun kita, tapi kalau serius bikinnya, kelihatan kok. Kita tahu, kita penguji itu tahu ini anaknya serius bikinnya walaupun tempang camping. Dengan anak ini main-main bikinnya walaupun dia pinter, kita tahu. Penguji itu tahu. Saya kira cukup itu Pak Muid. Terima kasih waktunya dan kesempatannya serta ilmunya buat kita dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.